Baik, sampun cekap nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sedikit mulai memperkenalkan, mungkin beberapa sudah mengenal. Ini sekaligus kita rilis untuk revisi dari metode nahwu dasar, metode Al-Fuadi. Yang pertama nanti ada nadzoman, sudah sebagaimana yang pernah kita pelajari. Kemudian di nadzoman ini adalah terkait teori nahwu, ya, seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Contohnya di sini untuk kalimat, nanti dilakukannya monggo, lagunya bisa macam-macam ya, karena saya nggak bisa lagu, saya pakai yang paling mudah. Kalimat itu kata tiga macamnya, isim, fi'il, huruf, itulah namanya. Isim untuk yang seperti kata benda, al-tanwin, huruf jar, itulah tandanya. Huruf jar min, ila, an, ala, dan hatta, fi, bika, lila, dan huruf sumpah juga fi'il tuh kata kerja, mengandung waktu madhi, mudhari, amr, kau harus tahu. Huruf untuk yang seperti kata bantu, ingat-ingat hukumnya mabni selalu. Isim dan fi'il mungkin mu'rab dan mabni, mu'rab berubah, mabni tetap dan pasti. Nah, terus kemudian di bawahnya ada tabel seperti ini. Nanti insya Allah setelah Syawal nanti kita butuh waktu sekitar 2 minggu ya untuk pelatihan TOT, Training of Trainer. Jadi nanti yang kemarin sudah belajar Al-Fuadi, nanti kita ada waktu sekitar 2 minggu, saya ajari cara mengajarkan mulai dari nol. Cara mengajarnya dulu, berarti untuk yang sudah belajar kemarin. Setelah itu baru kemudian kita buka untuk yang belajar dari nol. Untuk yang belajar dari nol nanti bisa dipakai untuk praktek yang sudah mengikuti pelatihan TOT-nya. Contohnya seperti ini kita sudah mudahkan. Jadi pertama kali yang perlu kita pahami, termasuk di dalam nanti kita menafsirkan atau memahami tafsir Al-Quran, adalah terkait ini, pengelompokan kalimat. Tadi kita sudah bicara kalimat itu kata. Jadi kalimat dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia disebut apa? Kata. Ada 3 macam kalimat. Tadi sudah kita baca. Kalimat itu kata 3 macamnya. Isim, fi'il, huruf, itulah namanya. Jadi berarti ada berapa kalimat itu? 3. Kalimat itu disebut juga dengan apa? Kata. Macamnya ada 3. Apa saja 3 niku? Isim, fi'il, dan huruf. Kemudian isim itu apa? Isim untuk yang seperti kata benda. Jadi pokoknya semua kalimat yang artinya merujuk kepada kata benda, baik konkret maupun yang tidak konkret, itu disebut kalimat apa? Isim. Tandanya yang paling nampak apa? Al-tanwin, huruf jar, itulah tandanya. Jadi kalau ada al di depannya, lafaz misalkan al-masjidu, berarti ada alnya, ya. Al-Fuadi, Al-Quran, pokoknya ada al-alnya nih, ya. Itu almari. Kacau kalau itu namanya apa? Namanya kalimat isim. Kemudian tanwin itu bunyi an, in, un di belakang. Masjidun, kolamun, ya. Itu kitabun, itu termasuk kalimat isim, ya. Kemudian yang ketiga ini huruf jar. Huruf jar itu apa saja nih? Huruf jar min, ila, an, ala, dan hatta. Pokoknya kalau ada min, ila, an, ala, hatta, fi, bika, lila, dan huruf sumpah setelahnya juga pasti
isim. Jadi kalau yang jatuh setelah huruf jar itu isim. Dan nanti kita coba akan praktekkan ini isim atau bukan. Kemudian yang kedua niku fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja. Cirinya gampang. Pokoknya maknanya bisa dimasuki unsur waktu. Berarti dia kalimat apa? Fi'il. Misalkan Bu, pergi. Pergi itu isim apa fi'il? Fi'il, gampang. Bisa nggak dimasuki unsur waktu? Sudah pergi? Bisa, ya kan? Akan pergi, namanya dimasuki unsur waktu. Tapi kalau suami, istri, isim apa fi'il? Isim, karena dia tidak bisa dimasuki unsur sudah suami, mboten saged, ya kan? Akan suami tidak bisa. Jadi cirinya gampang. Bisa nggak dimasuki unsur waktu. Unsur waktu itu sudah, akan, atau sedang. Nah, itu namanya unsur waktu. Kalau maknanya nggak bisa dimasuki ini, berarti bukan fi'il. Jadi cirinya fi'il itu. Kemudian huruf itu apa? Huruf itu untuk yang seperti kata bantu. Maknanya tidak menunjuk kepada sesuatu, hanya kata bantu. Contoh, saya pergi ke masjid. Ke itu apa? Nggak ada kan? Dia hanya kata bantu. Saya duduk di kursi. Di itu apa maknanya? Ada kan? Hanya kata bantu. Lah yang seperti itu namanya kalimat napa? Huruf. Nah, niku contoh materi yang awal di Al-Fuadi. Kita coba praktekkan ya. Kita praktekkan di ini tadi. Bismillahi. Bi niku maknanya napa? Dengan. Berarti kalimat napa? Wah, ini pun wonten contekane niki. Ini sudah. Kalau pakai Al-Fuadi, yang mushaf Al-Fuadi niku sudah malah nggak perlu mikir karena sudah dipikirkan duluan. Jadi kalau warnanya niku nopo merah itu kalimat huruf. Kalau warnanya hijau kalimat fi'il. Kalau warnanya biru niki kalimat isim. Tapi jangan pakai yang itu untuk mengkonfirmasi. Oke, kalau pakai itu nggak mikir makanya. Bi niki maknanya dengan, berarti menunjuk kepada sesuatu atau sekedar kata bantu. Kata bantu berarti kalimat huruf. Lalu kita ingat tadi itu ada fi bikalilabi, ya, berarti huruf apa tadi namanya? Huruf jar. Ismi nama berarti kalimat apa? Isim, menunjuk kepada sesuatu. Kemudian sebelumnya juga ada huruf jar bi, berarti dia kalimat. Lafaz Allah menunjuk kepada nama atau tidak? Nah, menunjuk kepada sesuatu berarti juga isim. Ar-Rahmani ada apa nih? Al berarti kalimat isim. Ar-Rahimi ada berarti kalimat isim. Nah, seperti itu ya. Ini nanti contoh prakteknya. Sekarang kita masuk, coba nih nyobi satu ayat mawon. Idza zulzilat, ketika. Nah, idza niki nggak begitu kelihatan. Ketika itu merujuk kepada apa? Waktu. Berarti kalimat apa? Merujuk kepada waktu. Bukan bisa dimasuki waktu, merujuk kepada waktu. Waktu itu sesuatu. Berarti kalimat apa? Isim. Jadi idza niku kalimat isim. Zulzilat diguncang. Menunjuk kepada apa? Bisa dimasuki unsur waktu, betul? Telah diguncang, sedang diguncang, bisa ya? Berarti kalimat apa? Fi'il. Al-ardu kalimat apa? Tanda isimnya apa? Al. Selain al apa? Menunjuk kepada sesuatu, kata benda. Zilzalaha. Wah, niki pun mulai ruwet niki ya. Ayo so. Niki namanya masdar. Ini kalau yang sudah belajar nanti namanya maf'ul mutlak. Jadi pun mau usah dijelaskan sekarang, malah ruwet lagi. Nanti yang untuk pelatihan memang benar-benar pelatihan apa? Nahwu nanti pelan-pelan ya. Nanti kita harus kalau mencolot niku kan rentan jatuh itu loh, khawatirnya nih jatuh. Nanti kita pelan-pelan dari awal. Baik, kita masuk untuk tadabbur makna. Tadabbur wal adiyati dhabha. Demi, sebenarnya maknanya bukan kuda-kuda. Demi yang berlari kencang dengan terengah-engah. Jadi al-adiyat itu sekumpulan hewan yang berlari
kencang, dobhan itu keluar suaranya. Nah, itu namanya terengah, namanya dobhan. Nah, para ulama bingung, al-adiyat ini apa? Ada yang menyatakan kuda, ada yang menyatakan unta. Nah, tampaknya dua pendapat ini meskipun itu banyak dikutip di kitab-kitab tafsir, tapi mulai dipertanyakan mengapa. Ada yang merujuk ini itu kuda, itu merujuknya kuda secara khusus, yaitu kuda yang dipakai di perang Badar. Bukan kuda secara umum, tapi kuda yang dipakai di perang Badar. Nah, itu ditolak oleh banyak ulama. Mengapa? Karena di perang Badar kudanya cuma 2. Jadi berarti nggak bisa dibilang kuda-kuda kan? Wong cuman 2. Kemudian ada yang merujuk pada unta. Ini riwayat dari Sayyidina Ali. Al-adiyat itu yang dimaksud unta-unta yang mengantarkan jamaah haji dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, itu apa namanya? Itu kuda-kuda yang unta-unta yang itu. Ini juga tidak masuk kalau dimasukkan ke sini, karena di sini nanti lanjutannya adalah falmuriyati yang memercikkan bunga api. Sedangkan unta itu lari sekencang apapun tidak akan memercikkan bunga. Yang memercikkan bunga api itu kuda. Maka kemudian maknanya seumum saja. Wis pokoknya kuda-kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah. Lalu demi kuda-kuda yang memercikkan bunga api dengan benar-benar memercikkan, dengan sebenar-benarnya. Lalu demi kuda-kuda yang menyerang subuhan di waktu subuh. Lalu kuda-kuda itu menerbangkan debu pada waktu subuh itu tadi. Lalu kuda-kuda itu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh di bawah debu-debu itu tadi. Nah, banyak penafsiran tentang ini. Saya ambil salah satu yang itu biar kita mudah melanjutkan dari ayat sebelumnya, dari surat sebelumnya. Surat sebelumnya berbicara tentang hari kiamat. Maka ini menurut sebagian mufasir adalah permisalan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat itu akan datang seperti kuda yang berlari kencang, ya. Kemudian ada bersuara gemuruhnya di situ. Kemudian di situ dia akan memunculkan percikan bunga api di mana-mana. Kemudian kuda itu menyerang musuh di waktu subuh. Musuh di waktu subuh itu musuh pun sedang siap siaga atau sedang tidak. Nanti gambarannya kiamat itu akan datang ketika orang itu sedang terlena, sedang nyenyak-nyenyaknya untuk menikmati dunia. Nah, fa'asarna bihi nakaan, lalu menerbangkan debu berhamburan menyerang ke tengah musuh. Jadi nanti hari kiamat diibaratkan datangnya itu begitu tiba-tiba, tidak disadari, seperti ketika kuda menyerang di tengah orang sedang lagi tidur, langsung nyerang ke tengah-tengah musuh itu tadi. Nah, ini ada yang menyatakan ke sana bahwa sumpah ini adalah pengibaratan terkait surat sebelumnya, idza zulzilatil ardu zilzala, bahwa guncangan kemudian bumi akan menghampurkan segalanya. Itu diibaratkan di sini seperti serangan kuda yang tiba-tiba. Tentu ini kita kesulitan punya gambaran itu karena kita hidup di abad ke-20, sedangkan kita sekarang eranya sudah era bom nuklir, jadi sudah beda. Tapi kita harus bisa. Jadi Al-Quran bagaimanapun adalah ayat yang diturunkan di suatu waktu, sehingga Al-Quran dalam permisalannya pasti menggunakan permisalan waktu itu. Maka kalau pengen memahami Al-Quran, kita harus punya latar belakang sejarah yang tepat. Misalkan Al-Quran kemarin yang saya sampaikan itu membuat contoh terkait orang yang menuhankan selain Allah, itu diibaratkan dengan apa? Kamu punya budak, lalu kamu punya harta, mau nggak kamu disamakan dengan budakmu statusnya? Jadi Quran itu. Tapi kan kita nggak punya bayangan tentang budak itu bagaimana kan? Maka kita harus kembali ke masa lalu untuk punya gambaran budak itu bagaimana. Itu Al-Quran menjelaskannya ya sama. Artinya bagaimanapun Al-Quran turun di suatu waktu, maka kalau pengen memahami Al-Quran, kita terkadang seringkali harus pergi
ke waktu itu untuk memahami konteks bahasa yang digunakan, itu ya, kurang lebih seperti itu. Sudah. Nah, setelah bersumpah seperti ini adalah sumpah tentang betapa hebatnya Al-Quran berbicara manusia itu mengapa nanti dia akan penuh dengan kedukaan, karena innal insana, sungguh manusia itu, demi kejadian kiamat yang nanti akan sangat tiba-tiba menyerang, sungguh manusia itu kepada Rabb-nya sangat ingkar. Kanut itu maknanya dua, sangat ingkar, padanan maknanya tidak punya rasa terima kasih. Rabbun itu sudah sering kita sampaikan, yang mencipta dan yang merawat. Mengapa kok kita harus tunduk kepada Allah? Ayatnya itu sederhana, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kalian harus mengabdi, tunduk kepada Dia yang menciptakan dan merawatmu. Nah, gitu ya. Lah, kalau Dia yang, jangankan kok yang mencipta dan merawat kita, kepada orang tua saja kita kok durhaka, kita kok menentang, tidak punya rasa terima kasih, itu pun kurang ajar banget. Gimana? Pada orang tua yang melahirkan, yang menyusui, merawat kita, itu saja kok kita kurang ajar, itu kan durhaka banget. Apalagi kepada yang mencipta. Nah itu. Padahal orang tua kita itu kan ibu hanya merasakan beratnya hamil, merasakan beratnya melahirkan, tapi kan tidak tahu bagaimana menghubungkan antar sel, tidak mau bagaimana menumbuhkan dari suatu air yang hina menjadi daging darah. Ini kan bukan proses yang dipahami oleh seorang ibu. Itu saja kalau kita kurang ajar, itu sudah durhaka, apalagi kepada Dia yang Dia adalah Rabb, pencipta dan pemelihara kalian. Maka sungguh manusia itu secara umum sifatnya begini, li rabbihi lakanud. Lah, kanut itu termasuk adalah terkait dengan harta. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sungguh manusia itu tentang hal itu, tentang kedurhakaannya, tentang keingkarannya, itu adalah menjadi saksi. Nanti kita langsung gabung. Wa innahu lihubbil khairid lasyadid, dan sungguh manusia itu terhadap harta cintanya itu sangat luar biasa. Saya pernah bolak-balik ini saya ceritakan itu untuk menggambarkan orang itu ya begitu ya. Jadi suatu saat ada seorang guru curhat ke saya, "Tat, saya ini bingung gimana, Bu?" Jadi udah pernah saya ceritakan ini. Dia itu punya orang tua, punya ibu, ibunya itu mendiami rumah sendirian. Nah, terus si ibu ini akhirnya suatu saat mengunjungi ibunya. Ibunya terus bilang, itu teras rumah itu bocor, tolong dibenahin. Nah, putrinya niki wau sebenarnya ya mau, karena dia putri yang baik, ya solehah lah. Ya. Tapi ternyata dia sedang nggak punya uangnya itu mau dipakai untuk biayai anaknya yang sedang kuliah. Dia mau tapi nanti dulu. Nah, begitu dia punya niat, iya tapi nanti dulu, dia lihat ibunya niku gelang emasnya banyak. Pun sepuh banget, tapi gelang emasnya nawa ada. Terus anaknya matur, "Bu, nggih insyaallah mangke kula benahin, tapi niki kan musim hujan. Terus bunti kalau emasnya jenengan dijual dulu, nanti saya ganti. Kalau saya sudah punya uang, karena uang saya mau dipakai untuk ngerawat, untuk nyekolahkan anak dulu, bayar SPP ini nggak bisa ditunda. Dan niku emasnya jenengan dijual dulu untuk benahin ini, nanti saya ganti." Kata ibunya, "Jangan." Padahal pun sepuh, terus bawa emas, ini terus untuk apa? Nah, kalau dipikir-pikir nih manusia nih ya, ini kan dipikir-pikir manusia itu terus mau dipakai apa? Sedangkan dia ada keperluan yang penting sekali, rumahnya bocor, anaknya juga menggaransi, "Nanti saya ganti, Bu, cuman sekarang saya lagi ada penting yang lebih darurat." Kata ibunya, "Jangan." Saya pikir, wa innahu lihubbil khairi hasadin. Ada yang memaknai ayat ini tuh li-nya niki dimaknai niki, nanti pentingnya kita memaknai nahwu. Li ini tidak dimaknai terhadap, tapi dimaknai karena. Dan sungguh manusia itu karena cintanya kepada harta, lasyadid, sadda itu maknanya mencengkeram, mengikat begini. Lasyadid itu sangat kikir. Dimaknani lasyadid itu sangat kikir. Jadi kalau dimaknai seperti itu, sungguh manusia itu karena cintanya kepada harta itu akhirnya sangat
kikir. Nah, ada yang menarik di sini, Al-Quran itu sering membahasakan harta itu dengan istilah khoir. Jadi harta itu sering diistilahkan dengan apa? Khoir. Ada dua filosofi kata para ulama. Yang pertama, berarti Quran itu harus didapatkan, artinya khoir itu kan kebaikan. Berarti harta itu harus didapatkan dengan cara yang baik dan harus dipergunakan dengan cara yang baik. Yang kedua, bahwa sebenarnya harta itu baik, hanya penggunanya saja yang masalah. Sebenarnya harta itu semakin banyak semakin baik sebenarnya, karena tentu lebih bermanfaat. Tapi seringkali manusia karena cintanya, jadi yang membuat menjadi buruk napa? Kecintaan yang lasyadid, yang penuh banget, terlalu banget kepada harta, itulah yang membuat seseorang menjadi kemudian sangat kikir. Jadi kita kembali di sini, kita hubungkan 3 ayat. Manusia itu lirabbihi lakanut, kepada Tuhannya sangat tidak tahu terima kasih, sangat ingkar. Lah, dia menjadi saksi atas hal itu. Keingkaran manusia didorong oleh apa? Oleh kecintaan mereka kepada harta. Makanya nanti ada istilah jihad itu yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Itu penyebutannya bi amwalihim dulu. Itu ya. Artinya apa? Ukuran manusia. Makanya disebut sodakoh. Sodakoh itu dari kata sodalkof. Artinya itu benar. Kebenaran iman kita itu harus ditopang, dibuktikan dengan apa? Bahwa kita mau mengeluarkan harta yang kita miliki, atau yang kita rasa kita miliki itu harus kita keluarkan. Bukan untuk apa-apa, untuk pembenaran. Makanya kalau bapak-bapak itu kalau mau melamar yang dicintai itu mengeluarkan apa? Mas kawin. Mas kawin bahasa Arabnya sama, sodak. Sodak itu maknanya mas kawin. Berarti sodak itu adalah pembuktian rasa cinta seseorang kepada istrinya. Nah, di Indonesia ini ya termasuk dulu pelakunya ya saya. Mas kawinnya itu seperangkat alat sholat. Jadi para istri perlu bertanya, jangan-jangan cintanya hanya seperangkat. Tapi mau ya, istri kita itu baik banget ya. Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Jadi hati-hati jangan sampai rasa cinta. Jadi sekali lagi di sini harta disebut dengan khoir, berarti sebenarnya harta itu tidak masalah. Yang masalah niki mudhofnya niki, hubnya, cinta yang syadid, yang keterlaluan terhadap harta. Niki yang harus dihati-hati. Maka berarti bukan tentang hartanya, tapi tentang kecintaannya. Kemarin di pembahasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan, ada satu kisah, ada orang yang hidup dalam penuh kesederhanaan, seorang sufi. Ngirim surat kepada siapa kemarin? Kakaknya. Kakaknya sugihpol. Karpetnya saja ini, kaki kalau diletakkan di karpet itu tenggelam kakinya. Saking orang zaman dulu. Tapi ternyata kakaknya bilang, kirim surat balasan ke adiknya, kamu bertakwalah kepada Allah, jangan kamu terlalu fokus cinta kepada dunia. Santri ini bingung, maksudnya mas ini mau apa? Kok malah guru saya dibeginikan? Ternyata ketika disampaikan kepada adiknya yang seorang syekh ini, adiknya nangis. Muridnya bingung, loh apa maksud dari kakak jenengan? Bukannya dia yang kedonyan, hidupnya serba mewah, jenengan sudah hidupnya. Saya hidup serba terbatas, tapi hati saya justru ingin mendapatkan dunia. Dia hidup berkelimang harta, tapi hatinya tidak tersentuh sekali dengan dunia. Maka sebenarnya di sini kita bisa lihat, harta disebut apa? Khair, kebaikan. Berarti sebenarnya harta itu nggak ada masalah, tapi hati kita ini yang bermasalah, tersandra dengan apa? Kecintaan kepada dunia. Pernah saya kasih contoh itu. Misalkan di masjid ini ada 20 orang, 10 orang miskin, 10 orang kaya, disuruh sholat. Kira-kira yang lebih khusyuk yang mana? Itu sama-sama nggak jelas nih. Ternyata yang miskin bingung karena belum dapat pekerjaan, akhirnya sholat mikir sesuk mangan nopo.
Lah yang kaya juga sama, mikir karyawan saya besok gimana. Ya ternyata berarti ini sebenarnya tadi kembali lagi harta itu nggak ada urusan, kembali semua itu. Makanya Rasulullah dawuh apa? At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Ya, orang yang sedang sakit atau sedang sembuh nggak ada urusan, itu hatinya. Maka terus kemudian diperingatkan di sini, afala ya'lamu, apa manusia itu tidak mengetahui, idza bu'sira ma fil kubur. Niki kembali mengisyaratkan tentang kiamat. Kalau di dalam ayat sebelumnya, di dalam surat sebelumnya itu diistilahkan wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan isi-isinya, beban-beban beratnya. Di sini diistilahkan bu'sira ma fil kubur, dikeluarkan semua yang ada di dalam kubur apa saja. Maka hati-hati, kiamat meskipun kita sudah mati ya kita tetap akan menyaksikan itu, karena bu'thira mafil kubur, yang lagi di dalam kubur jadi dibangkitkan. Nah, tapi kita sebelumnya kemarin sudah mendapatkan informasi bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan apa? Ashtatan liyurau a'malahu. Manusia akan dibangkitkan yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malum, akan dibangkitkan berkelompok sesuai dengan jam'iyahnya. Wah, niki jam'iyah dari An-Nur. Wah, niki tukang sodakoh misalkan. Wah, ini tukang apa? Tukang apa? Sebenarnya itu sudah sama, di dunia pun sama. Kalau kita misalkan upacara itu kan sama, itu kan sudah dikelompokkan. Ini bagian regu suara, ini regu nopo. Nah, lain-lain ya. Ada tarik suara, ada tarik nopo lah. Nah, ini nanti juga sama. Ini kita harus hati-hati. Yang perlu kita ingat, kadang kita kalau mau sudah menua itu, saya nggak tahu, orang kita coba kita rasakan. Ketika kita menua itu yang kita takutkan apa? Kita takut mati niku, takut ninggal yang di dunia atau takut ketemu yang nantinya? Jangan-jangan orang itu mau mati itu karena ada loh, orang itu banyak karena masih punya anak kecil terus ngomong, janganlah, saya jangan mati dulu, anak saya masih kecil. Loh, memangnya kamu benar-benar bisa ngurusi anakmu? Lalu kadang kita itu aneh. Istri saya masih muda. Saya itu pernah praktekkan ini tuh, bilang ke istri saya, pernah, Bun, nanti kalau suatu saat ayah mati mendadak, nggak usah terlalu ditangisi, saya bilang gitu. Siapa tahu malah laku dapat yang lebih kaya. Itu untuk saya melatih diri sendiri. Jangan-jangan kita ini kan kadang kegeeran, Pak, kegeeran. Nanti kalau saya mati istri saya gimana? Ternyata istri kita nggak bahagia itu gara-gara kita. Ini idza bu'thira ma fil kubur. Mari kita perhatikan bahwa nanti kita ini akan dibangkitkan ke dalam kubur. Istilah surat sebelumnya liyurau a'malahum. Kalau istilah surat di sini wa husila ma fis sudur. Inti yang kita harus ingat itu adalah apa yang di dalam hati. Karena yang di luar ini semua kan ekspresi saja. Kemarin Pak Fuad menyampaikan di Nuzulul Quran tentang akhlak. Akhlak itu adalah refleks. Jadi sebenarnya memang apa yang di luar ini adalah ekspresi saja dari apa yang ada di dalam hati. Kalau orang kok hatinya buruk, ekspresinya buruk. Ada orang ngomong apa? Itu ekspresinya langsung apa? Buruk. Ada orang ngomong bener saja dia ekspresinya buruk. Ada orang sedekah saja, Allah paling pamer. Itu pun apa, hatinya pun terlanjur buruk. Tapi ada hal yang menarik niki untuk kita pelajari. Rasulullah niku dawuh, ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seseorang itu tidak akan kokoh sampai hatinya kokoh. Okay. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Ini hati-hati. Tapi hati kita ini tidak akan kokoh sampai mulut kita juga kokoh. Hati kita tidak akan lurus sampai lisan kita juga lurus. Berarti memang semua itu bersumber dari dalam hati, tapi Allah memberikan cara bagaimana kita mengontrol hati, yaitu dengan apa? Mengontrol lisan. Jadi ibaratnya, kalau saya mengibaratkan mobil itu yang menggerakkan mesin roda. Tapi kita untuk bisa menggerakkan
mobil betul harus turun terus mesinnya diputer-puter, rodanya diapain, enggak. Kita cukup duduk di kemudi, kita putar kanan ya kanan, kita putar kiri roda akan ke kiri, kita gas ya akan ngegas. Lah setir kita niku ternyata lisan. Jadi kalau pengen ngontrol hati, kontrol mulai dari apa? Lisan, baik dan buruknya. Itu menarik sekali hadis itu kalau kita hubungkan dengan psikologi, ada namanya afirmasi. Jadi saya mempelajari salah satu teknik terapi di psikologi, mungkin dulu sebagian jenengan pernah ikut pelatihannya. Orang kalau belum bisa ikhlas, misalkan ketika dia marah, dia cukup disuruh menyatakan begini, ya Allah, meskipun saya marah, saya ikhlas menerima kemarahan ini, saya pasrahkan kepadamu. Dengan mengucapkan itu, ternyata itu tensi kemarahannya turun. Ini namanya apa? Hati itu bisa diintervensi oleh lisan kita, tapi sebenarnya sumber segala sesuatu itu di dalam hati. Tapi Allah membuat cara agar kita bisa nyetir itu dengan cara apa? Mengucapkan. Dalam psikologi namanya afirmasi. Jadi kita ngomong terus, ya Allah, kula ikhlas, kula ikhlas, kula ikhlas. Nama-nama nanti ikhlas. Misalkan kita kok amal masih ada bangganya, masih ada riaknya. Ya Allah, mboten, ya Allah, kula ikhlas, kula amal krono panjenengan, ya Allah. Diucapkan sampai telinganya kedengaran. Itu nanti hatinya bisa berubah. Bisa-bisa malah nangis karena ya Allah, kok kulo kok sakit, wong rizki yang memberi jenengan, kok amal saya pamerkan orang lain. Itu kan kalau secara logika pun aneh. Rizki ini yang memberi Allah. Harusnya kalau kita mau amal dengan rizki itu, kita pamernya kepada siapa? Allah kan. Ya Allah, ini loh ya Allah, rizki yang engkau beri saya gunakan. Pamernya kepada, tapi kita lucu, rizki yang memberikan Allah pamernya kepada manusia. Doa Allah gitu, tersinggung lah kira-kira gitu. Karepmu kepiye gitu. Nah, iya. Nah, di sini kita harus ingat, wa hussila ma fi sudur, akan dikeluarkan semua yang ada di dalam hati. Maka kita harus mulai pikirkan sejak sekarang, nanti kita mati itu bikol bin salim atau tidak. Atine selamat napa mboten. Wa hussila ma fis sudur. Yang harus kita pikirkan bukan tampilan luar kita. Kadang kita itu terlalu memikirkan tampilan luar. Tampilan luar ya apa nama, status di WA-nya apa, status di Facebook-nya apa, story-nya di Instagram apa. Kita tidak banyak memikirkan bagaimana status hati kita di hadapan Allah. Padahal Allah itu ditutup, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Sungguh Tuhan mereka terhadap mereka di hari itu sangat teliti khabir. Semoga Allah mengampuni kita semua terhadap hal-hal yang belum baik. Semoga Allah memperbaiki terhadap yang tidak baik. Semoga kita diberhentikan dari ketidakbaikan kita. Dosa-dosa kita semoga diampuni. Semoga Allah menyucikan hati kita di bulan yang penuh kesucian ini, menjadikan amal-amal kita yang mungkin belum ikhlas semoga diikhlaskan oleh Allah. Ketaatan kita yang mungkin belum sebenar-benarnya semoga bisa dimurnikan untuk menjadi ketaatan yang sebenar-benarnya, dan semoga Allah nanti menemui kita dengan limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, limpahan rasa maafnya. Semoga kita dikaruniai oleh Allah maaf, ampunan, dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, nanti persiapan Syawal, insya Allah di awal Syawal untuk jamaah Al-Fuadi yang kemarin sudah mengikuti metode Al-Fuadi, nanti akan ada pelatihan training of trainer ya. Jadi cara mengajarkan Al-Fuadi nanti dari nol, cara mengajarkan bukan materinya karena jenengan sudah paham. Kemudian untuk yang dari nol kita akan lakukan setelah itu, sehingga nanti ada TOT-nya, ada praktek. Jadi jenengan setelah belajar mempelajari caranya, nanti bisa mempraktekkan, mengajarkan langsung di An-Nur juga insya Allah, sekaligus juga kajian yang di Ar-Rahman. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.